Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibuka kepada pembahasan materi yang akan Bapak sampaikan, sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi kepada semuanya. Mudah-mudahan siswa-siswi SMK Negeri Ranca Ekek ada dalam kesehatan lahir maupun batin, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum terlebih dahulu, supaya lebih berkah, 10 menit Bapak akan baca Al-Quran dulu. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Bisa dibuka aplikasi Qurannya. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surah Al-Baqarah ayat 7. Coba perhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Coba perhatikan panjang pendeknya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan
Kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim Kahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. 3 ayat lagi. Perhatikan ayat 18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. 1 ayat lagi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hausan bacaan Bapak, kemudian siswa-siswi menyimak, mudah-mudahan orang yang membaca dan yang mendengarkan sama pahalanya. Mudah-mudahan
menjadikan amal ibadah pada bulan suci ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sarankan kepada semuanya, mumpung berada di bulan Ramadan, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Karena sebaik-baiknya amal pada bulan suci Ramadan adalah memperbanyak bacaan ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat walladzi amarna bi an na'malas solihat litakuna nafi'atan lana fil hayati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa maknahu wallahu a'lam bihaqiqatihil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min ramadhana yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah bi hurmati ramadhan. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibina fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahum al-madiyah. Al-hadis. Siswa-siswi SMK Negeri Ranca Ekek yang Bapak cintai, mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak hormati yaitu seluruh segenap para guru SMK Negeri Ranca Ekek, berikut staf kepala sekolah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya guru-guru SMK Negeri Ranca Ekek diberkahkan ilmunya. Amin. Diberkahkan rizkinya. Diberikan kesehatan lahir batin. Di husnul khotimahkan ketika wafatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas berkat limpahan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul walaupun tidak tempat ya. Bapak di sekolah, kalian di rumah masing-masing. Tapi hakikatnya berkumpul. Mudahan apa yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini, kegiatan-kegiatan baik yang bersifatnya fardu atau yang bersifatnya sunnah atau hablum minallah, ibadah yang langsung sangkut pautnya dengan Allah atau ibadah yang bersangkut paut dengan sesama manusia, hablum minannas. Mudah-mudahan dijadikan tabungan-tabungan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda tercinta Imamil Muttaqin Sayyidil Mursalin, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semua SMA, SMK Negeri Caek, siswa-siswi khususnya, umumnya kaum muslimin dan muslimat, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi SMK Negeri Caek yang Bapak cintai, alhamdulillah kita sekarang tengah memasuki bulan suci Ramadan tanggal 16. Mudah-mudahan puasa kita dari tanggal 1 sampai sekarang bahkan full nanti sebulan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya termasuk puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya siswa-siswi diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan rezekinya, dikabulkan segala cita-citanya, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada orang tua, yang bisa taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci ini merupakan bulan yang sangat istimewa, sehingga banyak yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah sering disebut dengan Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu adalah rajanya bulan. Dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Ula, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, semuanya selain Ramadan yang paling utama yaitu bulan Ramadan. Kalau rajanya hari, pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Karena itu, mumpung ya kita ada di bulan Ramadan, bulan yang mana bulan ini mustajab doanya,
Beda dengan bulan-bulan yang lain. Beda. Kalau di bulan yang lain, kita berdoa ingin diijabah yaitu sesudah sholat fardu. Tepat waktu sholatnya. Kemudian sesudah adzan. Sebelum qomat, itu waktu ijabah. Apalagi waktu ijabah pertengahan malam. Tempat ijabah itu di Mekah, di Roma. Kalau di bulan Ramadan beda. Tidak mengenal waktu dan tempat 24 jam dijabah oleh Allah. Oh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada sebagai orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai iman, diwajibkan atas puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Di antaranya, jadi bulan Ramadan itu sudah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sudah mengenal puasa. Semuanya tersebut puasa. Tetapi puasa yang dikerjakan oleh umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad itu bukan bulan suci Ramadan. Hanya khusus bulan suci Ramadan itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Sehingga ada dialog Allah dengan ketika Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia-rahasia keistimewaan bulan suci Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan dijelaskan, dipaparkan di depan Nabi. Setelah itu Nabi bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, itu Ramadan untuk saya. Kang Abdi, please Abdi." Allah menjawab, Ramadan sudah diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Min khasati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khusus Ramadan ini diberikan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Sehingga teruskan dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Hai Musa, inni toitu ummata Muhammadin Quraini. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya.
Kaila yadurrukum dulu matani. Yang mana dua tersebut bisa menerangi dua kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, Ya Rob, wa maddul naon ari dua poek teh. Nabi Musa naros ka Allah. Wa maddul matani ya Rob, naon ari dua poek teh. Dua kegelapan itu apa? Allah menjawab, dul matul qadri wa dul matu yaumil qiyamah. Yang pertama, kegelapan pada atau kegelapan di alam kubur. Ya poek itu, poek di jero kubur teh ada. Poek ada. Gelap. Kalau kita tidak memperbanyak amal ketika di alam dunia, siapa yang akan menemani kita? Kalau kita punya amal yang baik, di alam dunia sering baca Quran lah minimal lah Quran. Satu hari, satu ayat lah minimal satu hari itu. Nanti Al-Quran tersebut akan menemani kita. Di mana? Di alam kubur. Di alam kubur. Jadi ketika berada dalam kubur tersebut, nanti akan ada yang menemani. Kalau laki-laki, yaitu ganteng, paras tampan, sengit, harum. Kalau perempuan, ya ditemani dengan yang cantik-cantik, harum, sesuai dengan amalnya. Kemudian mayit tersebut bertanya, siapa kamu? Dia bertanya. Menjawab amal tersebut, saya ini amalan kamu karena kamu ketika di alam dunia sering baca Quran. Kamu siapa? Aku ini amalan kamu karena ketika kamu di alam dunia sering baca tasbih. Kamu siapa? Aku ini amalan kamu ketika kamu di alam dunia sering baca la ilaha illallah. Kamu siapa lagi? Aku ini adalah amalan sholatmu. Aku ini adalah amalan puasa. Ini orang yang yakin, mantap keimanannya, tidak takut dengan kematian itu. Karena sudah dipersiapkan dari sekarang. Dalam dunia ini, yaitu kita itu sebentar lah. Sebentar, ngumbara, namu, salah nama, akan pulang nanti pada suatu saat. Jadi kita di alam dunia itu cek bahasa Sunda nama keur memelak keur pepelakan nanti manen di manen nanti di akhirat gitu. Panen ke di akhirat. Kalau kita di alam dunia menghabiskan waktu untuk main hura-hura, dihabiskan untuk kerja semuanya, tidak diluangkan untuk beribadah, nanti kita panen di mana? Malah panen meureun kan lagi. Oh. Ya. Kemudian kalau kita punya amal yang jelek, tidak pernah sholatnya masih belat betong, jarang, kadang sholat, kadang henteu, ada ya. Nanti amal tersebut akan mendatangi kita. Tanya, kamu siapa? Aku ini amalan kamu ketika di alam dunia kamu tidak pernah sholat, kamu tidak pernah puasa, kamu pernah berbohong. Oh, kalau punya amal yang baik,
kata amal-amal yang baik tersebut, apabila datang munkar dan nakir, kamu tidur aja. Kamu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Apabila datang malaikat munkar dan nakir, kami yang akan menjawabnya. Hebatnya seperti itu. Bedalah dengan Buya Uci ya yang kemarin sudah meninggal dunia. Buya Uci itu meninggalnya ketika teruskan ya. Maaf ada gangguan. Beda dengan ulama kita yang dari Tangerang. Populer ulama tersebut. Yang namanya Buya Uci. Buya Uci tersebut meninggal ketika dia berzikir. Sholat berjamaah ketika mengucapkan zikir di situ berbarengan dengan jamaah, dia meninggal dunia. Hebat. Husnul khotimah insya Allah. Nah, oleh karena itu kita bagaimana caranya kita meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan yang baik. Keadaan sholat, baca Quran, lagi zikir. Tidak, intinya tidak dalam keadaan maksiat lah. Coba ya, teruskan. Kemudian wadul matuyumil kiamah dan kegelapan pada hari kiamat. Ya gelap pasti gelap. Alam dunia ini hancur. Bumi hancur. Langit 7 lapis hancur. Cakrawala, planet-planet hancur. Kemudian matahari hancur. Pasti gelap. Nah, ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad kita ini. Dua cahaya tersebut bisa menerangi dua kegelapan tersebut. Di antaranya wama nurani. Naon ari dua cahaya teh ya Allah Nabi Musa. Nur Ramadan. Cahaya Ramadan itu akan menjadikan syafaat buat kita. Kalau kita berupaya pada bulan suci Ramadan ini, berupaya bagaimana caranya kita ini berpuasanya diterima. Ya berupaya dengan semaksimal mungkin. Jaga matanya, tong bating ningali ting TV. Boleh kita lihat TV, tapi yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya tidak menghilangkan pahala. Pahala puasa. Telinga dijaga. Kemudian jangan banyak berbicara. Maaf ya, dalam hadis Rasul itu wasumtuhu tasbihun. Diamnya pada bulan Ramadan itu sama dengan membaca tasbih. Keagungan bulan Ramadan itu seperti itu. Diamnya saja diganjar oleh Allah, diberikan pahala. Kenapa? Karena kalau kita banyak berbicara, banyak kumpul-kumpul, kemudian berbicara yang tidak bermanfaat, akhirnya menghilangkan pahala puasa. Itu. Jadi di bulan Ramadan tersebut terkumpul semua kebaikan. Nah, terus, apalagi wanurul Quran, cahaya Al-Quran yang bisa menerangi dua kegelapan tersebut. Karena itu Bapak sarankan kepada semuanya, minimal kalian saat bulan Ramadan ini hatam 1 kali lah. Usahakan. Ramadan ini kita harus punya target.
Ini punya target. Ramadan ini saya harus khotam. Karena sebaik-baiknya amalan pada bulan suci Ramadan adalah baca Al-Quran. Nanti akan menerangi di alam kubur. Akan menerangi pada hari kiamat. Pada teka hartos, Pak, teu aya hartina, teu apal hartina, teu sawios dibaca oge jadi ibadah. Nah gitu we. Pengen tahu artinya harus pesantren. Bertahun-tahun, apa juga sudah pesantren lama, sulit. Apalagi kalian di pesantren. Tuh ya. Terus, banyak amalan-amalan yang menggapai ampunan di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya apa? Mengagungkan bulan suci Ramadan ini, kita diampuni oleh dosa oleh Allah. Dulu ya. Dulu ada salah seorang yang namanya Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad. Orang tersebut tidak pernah sholat sama sekali. Tidak pernah sholat. Sholatnya hanya di bulan suci Ramadan saja. Ngeunah eta mah jalmi teh. Pokoknya mah 11 bulan tara sholat eta mah. Ketika datang bulan suci Ramadan, dia merasa bahagia. Beli baju yang bagus, baju disetrika, disikat, pakai minyak sengit. Untuk apa? Untuk dipakai pada bulan suci Ramadan. Hebat. Kemudian, ketika datang bulan suci Ramadan, orang tersebut mengkodo sholat yang pernah dilewatinya. Jadi selama 11 bulan tersebut dikodo oleh dia. Dikodo. Ya Allah. Jadi sholat nate Ramadan we hungkul. Misawal ka itu mah sholat deui kitu we pagawean teh. Tapi beda. Ya tobat nasuha. Ditaros, ditanya oleh salah seorang, lima taf'alu dzalik. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Yang tadinya tidak sholat, jadi sholat. Bahkan di kodoan. Bahkan kamu bajunya rapi, sarungnya bersih. Bulan suci Ramadan ini diisi dengan baca Al-Quran. Kemudian sholat sunat. Kemudian sholat yang tak dilewati di kodo. Apa jawaban orang tersebut? Hada syahrut taubat. Ini bulan, iya bulan teh kalebetkeun bulan taubat. Wal magfiroh dan bulan ampunan. Bulan suci Ramadan itu bulan ampunan. Dengan kita mengagungkan bulan suci Ramadan, mengisi amal-amalan yang sifatnya positif, itu bisa menggapai ampunan dari Allah. Kemudian orang tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian kaimpi oleh seorang ulama, seorang orang yang soleh, bertanya kepada orang tersebut, ma fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah lakukan kepadamu, terhadapmu? Dia menjawab, Ghafaroli, Allah telah mengampuni dosaku. Dengan sebab apa? Dengan sebab aku menghormati bulan suci Ramadan. Aku mengagungkan suci Ramadan. Mengagungkan di sini dalam arti mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal yang baik. Gitu. Tuh. Kita ingin seperti itu. Kalau kita ingin diampuni dosa oleh Allah, yang pertama harus bahagia. Dengan datangnya bulan Ramadan kita harus bahagia. Bukan bahagia terem beli baju.
Bahagia kenapa? Karena bulan suci Ramadan tersebut dosa kita diampuni dosa Allah. Man pariha biduhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadu alanir. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah. Diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Kenapa kita bahagia? Tuh, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kenapa kita bahagia? Kalau kita tahu keutamaan bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan berada pada bulan Ramadan, terkumpul pada bulan suci Ramadan. Bapak akan kupas. Saumu naumus soimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Oh, sarena oge diganjar. Mau lamun bari ngorok, bari ngacai, diganjar atau oge. Daripada OTW ngabuburit, ka candi, KJS, itu kalau melihat sesuatu yang kurang berfaedah, yang dilarang oleh Allah, pahala puasanya bisa hilang. Itu sulit puasa. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan sebenarnya. Sulit kita masuk kepada puasa khusus itu. Kebanyakan puasa awam. Aduh, ya Allah, luar biasa. Puasa awam itu hanya bisa menahan haus dan lapar. Hanya bisa menahan jima. Itu seperti itu. Banyak yang lulus puasanya. Kalau menahan haus dan lapar. Banyak yang lulus. Tapi matanya tidak puasa. Telinganya gak puasa. Kemudian mulutnya gak puasa. Bulan suci Ramadan itu banyak berbicara. Banyak membicarakan orang lain. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Oh, naumus shaimi ibadat. Wasum tuhu tasbihun. Diamnya saja ibadah. Sama dengan membaca tasbih. Ya Allah. Semua kebaikan terkubur di bulan suci Ramadan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Kalian baca tasbih 1 kali di bulan suci Ramadan lebih baik daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Ucapkan subhanallah hungkul. Lebih baik daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Coba itu menurut Imam Nawawi. Mungkin Bapak husnudzon kepada kalian. Mungkin belum pernah lah baca tasbih 1000 kali. Mungkin kali paling banyak 100 ya. 1000 kali. 1 kali di bulan suci Ramadan baca tasbih itu lebih afdol daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Kemudian apalagi? Banyak amal-amal yang lain. Warok'atun. Sholat 1 rakaat. Fihi di bulan Ramadan. Khairun, lebih baik daripada min alfi raqatin. 1 rakaat kalian sholat 1 rakaat di bulan suci Ramadan itu lebih baik
daripada sholat 1000 rakaat di luar Ramadan. Hebatnya. Hebat. Kemudian belajar. Qobliyah 2. Sholat sunat sebelum duhur 2. Sesudah duhur 2. Kalau dihitung-hitung 8.000 ya. 8.000. Duhur saja 8.000. Ma'asar 6.000. Maghrib 7.000. Isya 8.000 lagi. Wah, hebat. Jadikan kesempatan di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah wad-dunuba magfuratun. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk menggapai ampunan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat taraweh. Jangan disepelekan itu sholat taraweh. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu mata qadama min dambi. Barang siapa laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan sholat taraweh, qiyamul lail di bulan suci Ramadan karena mengharapkan ridhonya Allah, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosanya oleh Allah yang telah terlewat. Tuh. Bapak perhatikan di kampung-kampung dari tanggal 1 sampai 10 banyak yang taraweh. Banyak kemajuan. Dari tanggal 10 ke 11, 15 sampai sekarang 5 orang pada kemarana ya. Di arah raya, pada pamegat, pada istri, di arah raya. Anak muda tidak ada. Sepuhan raya teh. Kayaknya seperti itu. Jangan dihabiskan waktu untuk main. Belajar untuk sholat taraweh. Itu akan diampuni dosa oleh Allah. Kalau bisa 1 bulan tersebut jangan ada yang terlewati. 1 hari tersebut. Oh, biasa. Bapak perhatikan, ya Bapak tidak membicarakan yang lain. Di kampung Bapak aja. Yang tadinya sholat tarawih itu 2 jajar, sekarang jadi 1 jajar. 1 jajar juga kurang. Pada kemana? Pada ke mall gitu. Ngabuburit, main. Nanti ada waktunya sudah sholat tarawih, main boleh. Sayang sekali kalau kita tidak digunakan bulan suci Ramadan itu di hal yang baik. Minimal kalian lah, minimal siangnya puasa, malamnya tarawih, gak bakal 1/2 jam atau tarawih itu. Bapak juga 1/2 jam, gak lama. Kemudian isi waktunya baca Al-Quran 12 menit, 10 menit. Jangan dihabiskan waktu untuk main-main lah. Pegang HP 24 jam. Nah, ada manfaatnya. Oh, itu Bapak mengajak ke semuanya ya. Tuh. Belajar dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan lagi sholat tarawih. Full semuanya. Itu bisa mendatangkan ampunan. Banyak kalau kita bacakan fadilah-fadilah yaitu sholat tarawih ya. Di antaranya wah banyak sekali. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di syahr Ramadan, di bulan Ramadan.
Nabi Muhammad menjawab, kalau kita mengerjakan sholat tarawih pada malam yang pertama, ruju al-mu'minu min dambihi bi awwali lailatin kayauma waladatu ummu. Orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang pertama, pungian kahiji bulan suci Ramadan, orang teh tarawih. Keluar dosa nate. Sakabeh dosa nate. Semua dosa keluar dari kita. Diampuni dosa ya Allah. Pungian kahiji. Kayauma waladatu ummu. Seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Bersih, masih suci, seperti kertas yang belum ada tulisannya. Tuh. Walaupun sunnah, tapi manfaatnya, fadilahnya, hikmahnya buat kita itu besar sekali. Apabila kita mengerjakan sholat tarawih yang malam yang kedua, yaghfiru lahu li abawaihi in kana mu'minan. Coba kalau kita mengerjakan sholat tarawih yang malam yang kedua, ibu bapak kita itu diampuni dosa oleh Allah. Dengan perantara kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi kesapaatan kurang gitu. Jangan disepelekan tuh. Yaghfiru lahu wali abawaihi in kana mu'mina. Kalau orang kita itu mukmin. Tapi alhamdulillah kita kan orang mukmin, orang tua kita juga Islam kan. Kalau kita mengerjakan sholat tarawih pada malam yang kedua, ibu bapak kita itu diampuni dosanya. Apalagi kalau kita mengerjakan sholat tarawih di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy istanifi al amala ghafarallahu ma taqal min dambi. Diampuni dosa yang telah terlewati. Alhamdulillah. Kalau kita mengerjakan sholat tarawih yang keempat, pada malam yang keempat, lahu minal ajri mislu qiraatit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, sama dengan kita membaca kitab Taurat, kita membaca kitab Injil, kita membaca kitab Zabur, kita membaca Al-Qur'an. Seluruh kitab yang 4 ini kita baca. Bapak can maca kitab Taurat, Injil can pernah, Zabur can pernah, Al-Qur'an alhamdulillah. Insyaallah tamat. Mudah-mudahan. Insyaallah pernah khotam kalau Al-Qur'an tersebut kan. Kalau Taurat Injil enggak. Tapi kalau kita melaksanakan sholat tarawih, yaitu pada malam yang keempat, sama dengan pahalanya tersebut, akan mendapatkan pahala seperti membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Alhamdulillah. Ya. Nah itu banyak lah. Sampai 30 akan beres 1 jam. Kami sarankan kepada semuanya, maksimalkan isi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, agar kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita puasa di bulan Ramadan, bahkan tamat puasanya 30 hari, kemudian kita tidak mendapatkan ampunan, bahwa magbunun, orang tersebut rugi. Kata Rasul, rugi. Sekali lagi kata Rasul, magbunun, rugi, orang tersebut rugi. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan siswa-siswi SMK Negeri Cekek, khususnya umumnya guru-guru SMK Negeri Cekek, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dari Bapak.
Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak pribadi, umumnya untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya sekali lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahkan rezekinya, jadikan anak yang soleh. Ya. Bantu orang tua kita, mumpung kita ada di rumah, dekat dengan orang tua kita. Orang tua kita seandainya meminta bantuan, kita bantu. Ridallah wa bi ridal walidain. Ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Kalau kita pengen berkah rezeki, minta, minta, minta kepada orang tua. Mah doakan neng, mah doakan ujang, cing saya milik. Nah, gitu. Jajah masalah, kudu bisa gitu, kasepuh. Karena pintu kesuksesan ada di orang tua. Rezeki, keberkahan rezeki dari orang tua. Kalau kemanfaatan ilmu dari guru, kalian harus hormat kepada guru-guru yang telah mengajar. Penak di jalan teh, assalamualaikum. Gitu. Ulah mayunan, kecuali minta izin. Harusnya kita bertemu di mana saja, ucapan assalamualaikum, suntangan, itu yang baik, itu murid yang baik. Kalau kita ingin manfaat ilmunya, kalau tidak akan manfaat, ya buat apa tuh? Rugi. Tidak akan menjadi amal soleh, tidak akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Ya, memberikan, mudah-mudahan wabah-wabah yang ada di kita ini, wabah corona ya, mudah-mudahan cepat hilang dari Indonesia. Semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas lagi seperti biasa, belajar bisa di sekolah, yang pesantren bisa lancar, yang kerja lancar, mudah-mudahan semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.